Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabarnya? Sehat, semangat, luar biasa. SD Negeri Mojosongo 3 berprestasi, berkarakter. Nah, terima kasih teman-teman untuk kehadirannya pada seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Di sini saya akan membacakan urutan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah paparan peserta orientasi, yang ketiga tanggapan atau arahan dari mentor, yang keempat tanggapan dari rekan sejawat, yang kelima penandatanganan berita acara seminar yang dilanjutkan dengan serah terima laporan orientasi. Yang terakhir adalah penutup. Nah, teman-teman, sebelum acara kita mulai, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk acara yang kedua adalah paparan peserta orientasi yang akan dibawakan oleh Ibu Siti Marfuah. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Bu Siti Marfuah adalah guru kelas 5B pada SD Negeri Mojosongo 3 Kota Surakarta. Monggo Ibu Siti Marfuah, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bu Dian. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang pagi yang cerah ini, kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sekolah SPJ, kemudian kepada rekan-rekan guru SD Negeri Mojosongo 3 yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri seminar orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Pada materi pagi ini di orientasi pengenalan nilai dan etika, judul yang saya ambil adalah upaya peningkatan kesadaran siswa dalam menjaga kebersihan dengan pembiasan low sorting atau pemilahan sampah di lingkungan SDN Mojosongo 3 Surakarta. Ini adalah identitas saya. Berikutnya adalah laporan pelaksanaan orientasi yang kami lakukan, yaitu P3K Angkatan 3 ini. Pembukaan orientasi dimulai tanggal 3 September 2024, jadi 1 bulan yang lalu. Kemudian untuk pendalaman materi hingga seminar laporan orientasi dilaksanakan dari tanggal 3 Oktober sampai dengan 23 Oktober 2024. Kemudian antara tanggal 3 sampai 23 saya juga mengadakan mentoring dengan Bapak Kepala Sekolah dalam penyusunan laporan orientasi ini. Pelaksanaannya di tanggal 15 hingga 21 Oktober kemarin. Kemudian hari ini saya mengadakan seminar hasil laporan orientasi yang diadakan tanggal 23 Oktober 2024. Seminar ini dimulai dengan visi pemerintah Kota Surakarta. Visi ini dari tahun 2021 hingga 2026, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Kemudian untuk perangkat daerah di pemerintahan Kota Surakarta ini terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat daerah, dinas pendidikan, badan dan daerah, dan yang terakhir adalah kecamatan. Kemudian
Kemudian setelah kita tahu visi Kota Surakarta, kita akan lanjut ke Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Ini dinasnya kita, para pendidik yang ada di Surakarta. Adapun visi Dinas Pendidikan Kota Surakarta yaitu terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Semoga kita semua dapat melaksanakan visi ini ya. Kemudian lanjut dari Dinas Pendidikan kita masuk mengerucut ke profil SD kita tercinta, SD Mojosongo 3. Nama SD kita SD Negeri Mojosongo 3 dengan NPSN 20328284. Status sekolah kita negeri, alamatnya di Jalan Jayawijaya nomor 1, Desa Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Saya menampilkan foto ini menunjukkan semangat kita dalam membangun SD Mojosongo 3 hingga menghasilkan anak-anak yang berprestasi dan berkarakter. Kemudian visi yang ada di SD kita, di SD Negeri Mojosongo 3 adalah mewujudkan sumber daya manusia yang berprestasi, berkarakter, peduli, serta berwawasan lingkungan. Kemudian untuk indikator pencapaian visi di SD Negeri Mojosongo 3, dari 1 sampai 7 saya menitik beratkan di nomor 7, yaitu lingkungan yang sehat, lestari, dan tidak terjadi pencemaran lingkungan. Kemudian misi di SD Negeri Mojosongo 3 ada 10. Saya juga fokus ke nomor 6, menumbuhkan kebiasaan hidup sehat. Kemudian nomor 8, menumbuhkan sikap peduli dan berwawasan lingkungan terhadap seluruh komponen sekolah sehingga menjadi mitra yang dapat dipercaya masyarakat. Jadi kalau di dalam sini atau warga sekolah sini mempunyai sikap yang berwawasan lingkungan, menjaga kebersihan, ini akan menjadi mitra bagi masyarakat yang ada di sekitar kita. Kemudian Bapak Ibu Guru, perlu saya sampaikan di SD Negeri Mojosongo 3 ini terdapat 18 guru tetap, guru ASN, 2 guru TKPK, kemudian untuk guru honorer tidak ada, adminnya ada 1, perpustakaan 1, satpam 1, juga penjaga sekolahnya 1. Kemudian untuk tupoksi P3K di SD Negeri Mojosongo 3, di sini tugas pokok kita adalah yang pertama itu guru sebagai pendidik. Pendidik tidak hanya mengajar, pendidik juga mendampingi putra-putri dalam melakukan proses untuk meraih cita-citanya. Kemudian nomor 2, guru sebagai pengajar, mengajar anak yang dari belum bisa menjadi mampu meraih cita-citanya. Yang ketiga, guru sebagai pembimbing. 4, guru sebagai pelatih. Guru sebagai penasehat. Apabila anak didik kita mengalami masalah, kita bisa membantu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh anak-anak dari kelas bawah sampai dengan kelas atas. Kemudian yang paling penting juga di nomor 6, guru sebagai model teladan. Ini sangat penting karena nanti anak-anak akan meniru sikap dan perilaku kita selama di sekolah. Yang ketujuh, guru sebagai korektor, dan yang kedelapan, guru sebagai organisator. Kita adalah sistem yang diharapkan saling bekerja sama untuk mendukung kemajuan SD Negeri Mojosongo 3. Berikutnya, untuk rencana kerja dan hasil kerja, ini yang saya lakukan karena di sini ada identifikasi isu kurangnya kesadaran siswa dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, kurangnya kesadaran siswa, ini lebih spesifik, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya ini tidak hanya sampahnya dia, tetapi sampah yang ada di sekitar. Diharapkan siswa mempunyai kesadaran untuk mengambilnya, kemudian menempatkan pada tempat sampah yang telah disediakan.
Berikutnya isu yang diangkat untuk kesadaran siswa dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah, sehingga gagasannya di sini saya berharap adanya peningkatan kesadaran siswa dalam menjaga kebersihan dan pembiasaan sorting atau pemilahan sampah di lingkungan sekolah SD Negeri Mojosongo 3. Untuk rencana kemarin yang pertama mencari permasalahan yang terjadi di sekolah, kemudian saya temukan ada kasus tentang kebersihan, kemudian saya berkonsultasi dengan kepala sekolah, juga mencari solusi dengan sharing dengan teman, dengan guru, kemudian mensosialisasikan dan koordinasi dengan teman sejawat, Bapak Ibu guru, untuk mencari solusi dan penyelesaian. Kemudian mencoba melaksanakan kegiatan pembiasaan meskipun waktunya cuma sebentar, cuma 1 bulan. Harapan saya mudah-mudahan di awal ini anak-anak tumbuh rasa kesadaran untuk mencintai kebersihan. Kemudian yang terakhir, melakukan evaluasi kegiatan dan refleksi kegiatan yang telah dilakukan untuk mengetahui peningkatan kepedulian siswa. Itu rencananya. Ini sebagai teorinya, yaitu sorting atau pemilahan sampah adalah suatu proses kegiatan penanganan sampah dari sumbernya dengan pemanfaatan penggunaan sumber daya secara efektif yang diawali dari pewadahan, pengumpulan, pengolahan hingga pembuangan melalui pengendalian pengelolaan organisasi yang berwawasan lingkungan. Tujuan dari pemilahan sampah ini itu untuk memudahkan pembuangan dan pengolahan kembali, dan untuk juga pemisahan pembuangan sampah organik, non organik, B3, dan untuk membuat sampah menjadi ramah lingkungan. Kemudian manfaat dari melakukan pemilahan sampah agar sampah kering dan sampah basah tidak tercampur, karena jika keduanya tercampur akan menjadi sarang bakteri dan tentunya menimbulkan bau yang tidak sedap, sehingga membuat suasana lingkungan sekolah menjadi kurang nyaman. Berikutnya ini adalah pengelompokan sampah organik, anorganik, dan sampah B3. Pada SD kita fokus ke 1 dan 2. Karena untuk sampah B3 antara lain elektronik, baterai, obat-obatan, saya rasa termasuk minim. Jadi kita fokus ke 1 dan 2. Ini kemarin kita kegiatan uji coba pengumpulan sampah anorganik. Ini anak-anak mencoba mengumpulkan sampah botol bekas dan plastik bekas, botol plastik bekas. Mereka memilah dari jenis-jenisnya, kemudian dikumpulkan jadi 1. Kemudian untuk rencananya yang akan kami lakukan, yang sudah kami lakukan kemarin, itu yang pertama siswa mengambil sampah kemudian membuang sampah ke tempat sampah sesuai jenis sampah. Ini deskripsinya yaitu seumpama anak berjalan di lingkungan sekolah dan melihat sampah, meskipun bukan sampahnya, mereka dengan sadar untuk mengambilnya. Kemudian yang kedua, apabila selesai jajan, sampah yang dia pakai bisa ditempatkan ke tempat sampah yang sesuai. Kemudian untuk yang ketiga, siswa menyelesaikan kegiatan membuang sampah ke tempat sampah. Kemudian setelah selesai, mereka sudah melakukan tugas dengan baik, mereka akan mengisi papan peduli kebersihan lingkungan dengan namanya masing-masing. Ini contoh pembiasaan sampah kemarin. Apa yang dia lihat, ada sampah di situ, langsung diambil dan dimasukkan ke tempat sampah. Kemudian mereka memilah dan alhamdulillah di tempat kita ada berbagai jenis macam tempat sampah, sehingga bisa untuk uji coba anak-anak dengan membuang sampah sesuai tempatnya masing-masing. Kemudian setelah mereka melakukan pemilahan, cuci tangan, dan yang merah ini adalah nama anak putri. Jadi di situ kita sudah menyiapkan papan
Yang terbuat ini juga dari botol bekas, ini botol bekas juga. Kemudian mereka nanti memasukkan, oh aku hari ini sudah membuang sampah. Ternyata dengan hal kecil seperti itu menjadi mereka tertarik untuk menciptakan kebersihan di lingkungan kita. Kemudian pemanfaatan berikutnya, adanya sedotan, kita gunakan, ada sedotan dan kardus bekas kita gunakan untuk pembuatan tisu. Kemudian ini untuk tempat jilbab ataupun sarung. Untuk konkretnya saya bisa perlihatkan. Tempat tisu yang mereka buat. Ini yang merapai mereka sendiri, dipotong dan ditempel sendiri. Memang hasilnya belum maksimal, tapi ini karena masih permulaan dan kita pakai barang-barang seadanya. Jadi untuk hasil yang seperti ini saya sudah merasa senang pada anak-anak. Ternyata dia tahu, oh dari hal yang tidak berguna bisa mereka manfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang papan itu tadi seperti ini. Jadi anak-anak kemarin ini yang membuat juga anak-anak. Saya cuma ngeprintkan tulisannya. Saya memandu, kemudian anak yang memotong sendiri, menempel sendiri, menggunting dan sebagainya, sehingga dari hal yang tidak bermanfaat ternyata bisa dimanfaatkan dan bisa juga untuk sebuah penilaian. Kemudian yang terakhir ini kemarin dari anak putri yang sembuh, ini sepertinya yang bulat-bulat kayak gini bisa dirangkai seperti ini. Ini yang bulat ini itu dari botol plastik yang paling atas, itu kan yang agak kuat, kemudian dililit dengan rafia, dikasih kawat, kemudian bisa digunakan untuk menggantung jilbab atau tempat kain dan sebagainya. Memang masih sederhana Bapak Ibu, tapi harapan saya segala kegiatan praktek yang mereka lakukan di SD, siapa tahu dari 54 siswa kelas 5, mudah-mudahan 1 atau 2 atau 3, mudah-mudahan menjadi inspirasi nanti kalau mereka sudah besar, bisa mengolah sesuatu yang kita rasa tidak berguna menjadi sesuatu yang menghasilkan. Ini papan kepedulian, kebersihan. Kemudian untuk rencana kerja menengah, diharapkan setelah adanya pembiasaan selama 1 bulan ini, mudah-mudahan anak bisa dengan sadar tanpa disuruh bisa melaksanakan kegiatan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Harapan kedepannya juga ada pemanfaatan sampah anorganik menjadi barang guna pakai, contoh sederhananya seperti tadi, atau juga dari sampah organik bisa dijadikan menjadi pupuk kompos. Harapannya seperti itu. Pelaksanaannya mudah-mudahan dalam jangka menengah nanti salah satu dari rencana ini bisa terlaksana dengan baik. Sebagai penutup, kesimpulannya adalah kegiatan pembiasaan mengambil sampah, kemudian mau membuang sampah ke tempatnya, tidak hanya dilempar terus jatuh di luar tongnya, bukan, tapi harus ke dalam tempat sampahnya. Kemudian melakukan pemilahan sampah serta pemanfaatan sampah menjadi produk guna pakai sesuai jenisnya, itu dapat berkontribusi untuk mewujudkan dari visinya SD Mojo Songo 3 ini, yang tadi adalah mewujudkan lingkungan yang sehat, lestari, dan tidak terjadi pencemaran lingkungan. Kemudian untuk saran, program pembiasaan mengambil sampah ini akan selalu dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan sekolah yang bersih, sehat, dan nyaman. Ini dokumentasi monitoring kemarin bersama Bapak Kepala Sekolah selama 1 minggu. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sampai di sini saja.
sedikit seminar dari saya. Harapan saya dari hal yang kecil ini, yuk mari kita rubah sesuatu yang awalnya tidak bermanfaat ataupun kebiasaan sebenarnya ringan untuk kita melihat sampah, yuk kita ambil. Kalau seumpama semua guru di sini ada 24 ditambah dengan murid sekitar 300-an, jika sehari saja ada sekitar 350 sampah yang kita ambil dan dimasukkan ke tempat sampah, insya Allah SD kita akan menjadi bersih dan sehat. Mungkin begitu saja Bapak Ibu Guru, sedikit presentasi kecil dari saya, mudah-mudahan dapat bermanfaat, dan apabila ada banyak salah dan kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Siti Marfuah yang telah memaparkan seminarnya. Untuk acara yang berikutnya adalah tanggapan atau arahan dari mentor yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Mojosongo 3. Untuk Bapak Suwanto Sarjana Pendidikan, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat ya? Ya, ini tetap harus semangat untuk mendukung teman kita yang hari ini melaksanakan kegiatan seminar berkaitan dengan orientasi 3K. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, syukur alhamdulillah pagi hari ini kita diberi kesehatan sehingga dapat melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan nanti sampai selesai juga berjalan dengan lancar, tidak ada sesuatu apapun, dan yang disampaikan ini adalah menambah kompetensi kita, menambah pengetahuan kita bahwasanya kegiatan ini sangat-sangat bagus dan sangat bermanfaat bagi kita, terutama nanti kedepannya untuk mendidik anak-anak kita. Seperti yang disampaikan Bu Puah, ternyata tugas guru banyak sekali, bukan berat ya. Ada 8 tadi indikator, ternyata berat. Apakah semua harus dilaksanakan? Ya harus dilaksanakan, walaupun kita belum maksimal, tetapi hari demi hari, waktu demi waktu perlu ada peningkatan. Luar biasa siang hari ini apa yang disampaikan oleh Bu Puah berkaitan dengan tema seminar, yaitu pemilihan sampah menjadi hal yang berguna, yang tidak berguna menjadi hal yang berguna. Di sini apa yang disampaikan Bu Puah, sekolah harus hadir lewat apa? Sarana dan prasarana. Kita memang kelihatannya untuk tempat-tempat sampah yang representatif dan sesuai dengan kaidah ataupun aturan bahwasanya sampah itu harus dipilahkan mulai dari organik, anorganik, bahkan satu lagi adalah sampah kertas. Ini harus secara sarana harus ada semuanya dan harus disampaikan nanti pada waktu kita disampaikan pada anak. Jadi anak nanti tidak bertanya, Bu, ini saya buang kemana? Karena waktu itu adalah sampah kertas, nah, kita tidak punya. Ya nanti buat sekolah harus hadir di situ untuk mendukung program dari Bu Puah katanya dengan tema itu sendiri. Nanti ke depan untuk sarana prasarana tempat sampah semoga bisa direalisasikan untuk lewat dana BOS. Yang selanjutnya apa yang disampaikan Bu Puah tadi sudah masuk berkaitan dengan visi misi SD Negeri Mojosongo 3 berkaitan dengan lingkungan. Luar biasa, memang betul sesuatu yang kita laksanakan, kita kerjakan berkaitan dengan kebersihan ini sangat bermanfaat bagi kita sendiri maupun anak-anak tentang kesehatan. PRH, kebiasaan hidup bersih dan sehat itu harus segera dan kita laksanakan secara kontinu, berkelanjutan dan konsisten. Sudah tadi disampaikan ada 3 R-nya, reuse, reduce, sama recycle.
Semuanya dari indikator-indikator itu sudah disampaikan, tetapi saya melihat mungkin ada sedikit saran saya yang di reduce-nya. Jadi reduce-nya itu sudah mengurangi, betul. Reduce-nya adalah menggunakan kembali sampah itu walaupun sudah bentuk sampah tapi bisa digunakan kembali. Contoh, kertas yang tidak berguna itu mungkin sebaliknya masih ada yang kita gunakan untuk ya istilahnya mungkin coret-coret. Pada waktu kita pembelajaran matematika itu adalah untuk menggunakan kembali. Recycle-nya sudah, jadi daur ulang dari mungkin sampah yang tidak berguna menjadi daya guna. Contohnya itu tadi sudah dipraktekkan menjadi tempat tisu, menjadi tempat gantungan mukena maupun sarung, dan mungkin papan informasi kaitannya dengan peduli lingkungan. Luar biasa, itu sudah disampaikan Buah. Rasanya hanya saja mungkin menggunakan kembali yang mungkin datanya belum dieksplor banyak. Jadi yang dieksplor tadi mengurangi dan mendaur ulang. Jadi yang menggunakan kembali datanya belum dieksplor terlalu jauh. Itu saja hanya saran saya kepada guru Buah kaitannya dengan tema yang diangkat pada siang hari ini. Untuk implementasinya, pelaksanaannya tentunya harus didukung oleh Bapak Ibu semuanya. Saya yakin hanya buku A sendiri hasilnya kurang maksimal. Tentunya ini harus didukung oleh Bapak Ibu semuanya, digerakkan untuk signifikan untuk mengurangi sampah ini. Harus signifikan. Ya buku asing sendiri ya berkurang, tapi mungkin belum signifikan. Tetapi dengan bantuan Bapak Ibu semuanya berkaitan dengan pengelolaan sampah ini, saya yakin akan banyak sekali mengurangi sampah. Dan Surakarta juga di kita juga termasuk Surakarta di data sudah tingkat provinsi atau sudah tingkat kota atau provinsi? Yang terakhir masih tingkat kota. Nah, ke depan moga-moga nanti pasti regulasi akan ke kita juga, akan ke depannya akan ada perwakilan dari sekolah yang dituju oleh Dinas Pendidikan lewat Dinas Lingkungan Hidup, bahwa nanti yang sekolah di data tingkat kota akan melanjutkan tingkat provinsi sampai nanti ke tingkat nasional. Sebagai contoh, baru saja ini SD Sebelah Timur sudah ke tingkat nasional. Nah, ini menjadi motivasi kita sudah dimulai oleh Buah dengan tema yang sudah diangkat Buah tadi. Nah, kita tinggal membantu mensukseskan apa yang disampaikan oleh Bu Buah, seperti itu. Mungkin itu saja sedikit saran dari saya Bu Buah. Moga-moga apa yang kita sampaikan bisa menambah wawasan bagi kita, bagi Bapak Ibu guru kita, dan bisa membuka pikiran maupun wawasan kita berkaitan dengan sampah ini. Ternyata sampah bisa berdaya guna, bisa digunakan kembali untuk hal yang positif. Daripada beli, ternyata sampah juga bisa dimanfaatkan seandainya kita bisa mengolahnya dengan baik. Mungkin itu saran saya dari saya. Mungkin selanjutnya nanti dari Bapak Ibu juga bisa memberikan suatu saran, kritik maupun mungkin tanggapan demi kesempurnaan, demi bertambah baiknya laporan yang nanti akan diunggah oleh Bu Buah. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Suwanto, Sarjana Pendidikan, atas arahan dan tanggapannya. Untuk acara yang selanjutnya adalah tanggapan dari rekan sejawat. Monggo untuk teman-teman yang akan memberikan tanggapan, kami persilakan untuk kebaikan laporan Bu Buah. Bu Ijing.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih waktu yang diberikan saya sedikit untuk memberikan tanggapan di seminar Ibu Siti Marfuah kali ini. Sedikit saya ambil judul tadi, menumbuhkan kesadaran membuang sampah melalui memilah sampah, gitu Bu A. Memang sudah bagus sekali seminar yang sudah disampaikan, dan ini juga sesuai dengan tema kegiatan proyek di SD Negeri Mojosongo 3. Bagus sekali dengan tema gaya hidup berkelanjutan, dan tentunya juga berawal dari sampah. Kemudian memang kesadaran itu harus kita mulai dari kebiasaan. Ya, jadi memang tadi bagaimana menyadarkan anak untuk membuang sampah itu memang harus dibiasakan, harus diperintah dulu. Siapa yang memerintah? Ya, karena ini di sekolah tentunya kita. Kemudian anak-anak juga saling mengingatkan, dan tentunya untuk kalau sudah menjadi kebiasaan akan membentuk karakter. Nah, kebiasaan ini adalah perilaku yang menetap dan diulangi secara otomatis dalam waktu yang lama tentunya. Jadi harapannya memang kesadaran membuang sampah itu tidak hanya di SD ini saja, tentunya akan berlanjut di SMP, di SMA, dan nantinya hidup di masyarakat. Nah, kunci utamanya dalam membangun karakter terletak pada tindakan-tindakan yang nyata, ya, dan secara konsisten. Nah, ini tadi juga saya sedikit menyuplik ya. Tugas guru tadi banyak, ada 7 ada 8, dan di titik beratnya adalah guru menjadi teladan. Jadi harapannya tidak hanya pada siswa, tetapi kita sebagai guru juga ikut serta di dalamnya. Yaitu kalau pengen sekolah menjadi baik, pengen negara ini baik, tentunya ada 3 hal yang harus kita laksanakan. Yang pertama adalah mulai dari diri kita sendiri, kemudian mulai dari hal yang kecil, dan mulai saat ini. Nah, mungkin itu saja tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Ibu Wiji Lestari, Sarjana Pendidikan, atas tanggapan dari paparan Ibu Siti Marfuah. Untuk acara yang selanjutnya adalah penandatanganan berita acara seminar yang dilanjutkan dengan serah terima laporan orientasi. Untuk seksi dokumentasi, mohon untuk bersiap. Monggo untuk waktu dan tempat kami persilakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk acara pada siang hari ini alhamdulillah sudah terlewati. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Suwanto, Sarjana Pendidikan selaku mentor, dan juga kepada Ibu Siti Marfuah selaku narasumber. Untuk acara yang selanjutnya adalah penutup, karena tadi kita buka kegiatan ini dengan doa. Kita tutup acara pada siang hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan.
Berdoa selesai. Terima kasih untuk Bapak Ibu atas kehadirannya.